Kembali lagi di channel Sarjana Idaman. Intro dulu. Jeng 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 jejet. Di video kali ini, Sarjana Idaman akan membahas mesin pencari yang bernama Google. Terkadang kita menjulukinya dengan sebutan Mbah Google karena saking informatifnya mesin pencari ini. Ketika kita tidak tahu sesuatu, kita hanya perlu mencari di mesin pencari Google ini dan hasilnya langsung keluar. Bahkan, semakin canggihnya teknologi Google sekarang ini, ketika kita malas mengetik di smartphone, kita hanya perlu mengaktifkan Google Assistant dan langsung bertanya dengan Google. Pada awal berdiri, Google hanya sebatas mesin pencari saja. Akan tetapi, banyak aplikasi Google yang telah dikembangkan sampai sekarang ini, seperti Google Mail yang sering kita sebut Gmail, berfungsi untuk mengirim dan menerima surat elektronik. Lalu ada Google Maps yang digunakan untuk mencari suatu daerah atau alamat, bahkan gang menuju suatu rumah. Google juga telah banyak mengakuisisi perusahaan lainnya, seperti YouTube yang kita gunakan sekarang ini, dan sistem operasi Android yang banyak digunakan oleh brand-brand smartphone juga merupakan milik Google sepenuhnya. Tak heran jika kita membeli smartphone baru, aplikasi Google sudah terinstall di dalamnya, seperti Gmail, Google Maps, Google Drive, YouTube, dan Google Chrome. Walaupun mesin pencari Google ini sering kita gunakan, masih banyak orang yang belum mengetahui siapa pendiri Google yang telah menciptakan mesin pencari internet nomor 1 di dunia ini. Sarjana Idaman akan menjelaskan fakta menarik sejarah perjalanan Google. Fakta menarik pertama, nama Google lahir karena kesalahan ejaan. Google didirikan oleh dua orang pemuda yang bernama Larry Page dan Sergey Brin. Sejarah Google dimulai dari proyek yang dikerjakan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1966. Saat itu, keduanya merupakan mahasiswa pascasarjana di Stanford University. Lalu mereka berkolaborasi mengembangkan mesin pencari bernama Backrub yang dioperasikan menggunakan server di kampus mereka sendiri. Pada tahun 1997, Larry dan Sergey mengganti nama Backrub menjadi Google. Google merupakan istilah matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0. Nama ini diambil untuk menjelaskan misi Google sebagai gudang informasi tak terbatas di internet. Kan tetapi, para investor rupanya salah mengeja nama Google menjadi Google dan terlanjur menuliskannya dalam cek investasi. Hal itu membuat Larry dan Sergey akhirnya mentok menggunakan nama Google untuk mesin pencari mereka. Fakta yang menarik yang kedua adalah Google merupakan salah satu perusahaan digital yang gencar mengakuisisi startup yang berpotensi. Misalnya YouTube, Android, Motorola Mobility, Payra Labs yang mengembangkan Blogger, serta Keyhole Inc. yang melahirkan layanan Google Maps dan Google Earth. Hingga kini, sudah ada ratusan startup yang diakuisisi oleh Google. Sejak tahun 2010, jika dirata-rata, maka Google telah mengakuisisi lebih dari satu perusahaan setiap minggunya. Fakta menarik yang ketiga, halaman muka Google tampil bersih sejak kali pertama beroperasi, karena dulu kedua pendirinya tidak menguasai bahasa pemrograman website. Larry dan Sergey juga menginginkan mesin pencari dengan antarmuka yang ringkas. Karena itu, pencarian melalui Google dibuat sederhana. Pengguna cukup menekan tombol Enter setelah memasukkan kata kunci pencariannya. Hingga kini, tampilan antarmuka Google yang bersih hanya menampilkan logo dan kotak pencarian tetap dipertahankan. Fakta menarik yang terakhir, indeks pencarian Google memiliki ukuran raksasa, yakni lebih dari 100 juta gigabyte. Dengan kata lain, butuh lebih dari 100.000 harddisk personal berukuran 1 terabyte untuk menyimpan indeks pencarian itu. Untuk menampilkan informasi pada aplikasi Street View yang merupakan bagian dari Google Maps, jika ditotalkan, maka Google telah memotret jalan sepanjang 5 juta mil atau 8.046 juta kilometer. Pada tahun 2012, Google telah menemukan lebih dari 30 triliun alamat website unik di webnya. Hal ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah alamat website unik pada tahun 2008 yang hanya berjumlah 1 triliun. Sampai sekarang ini, perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan digital paling besar dan paling penting di dunia ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan.
like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Komen di bawah ini jika ada yang ingin ditanyakan.